bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana konfigurasi setting hotspot atau wireless pada Mikrotik. Dan ini adalah topologinya. Diperhatikan baik-baik ya topologinya. Kemudian barang-barang yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama kabel UTP, kemudian Mikrotik, dan kemudian kabel data. Lalu memasuki langkah yang pertama, siapkan Mikrotik. Kemudian siapkan kabel LAN atau kabel UTP. Masukkan di Ether 2 sesuai topologi ya. Setelah itu kita pasang kabel data pada Mikrotik. Tada! Langkah berikutnya, kita akan memasang kabel-kabel pada PC. Kabel internet kita masukkan di Ether 1 atau di tulisannya di Mikrotik Ethernet. Lalu, ujung kabel UTP atau WLAN tadi dimasukkan ke dalam PC. Setelah itu, kabel USB atau kabel data dimasukkan ke PC juga. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Pastikan kabel internet lampunya menyala, semuanya menyala. Langkah berikutnya, kita kembali ke komputer. Kita cari Winbox. Kemudian, kita klik pada MAC address atau IP address-nya. Lalu kita klik connect. Dan sebelum itu, kita reset dulu ya. Kita klik menu sistem. Kemudian reset configuration, kemudian centang no default configuration, kemudian klik reset, lalu yes. Kita tunggu. Nah, jika lama seperti ini, kita klik cancel. Kemudian kita klik refresh. Ditunggu ya. Nah, setelah muncul kita klik, lalu kita konekkan. Lalu memasuki langkah yang pertama, kita klik IP, kemudian address, lalu tambahkan IP sesuai topologi yang di awal. Di sini IP-nya 192.168.7.10/24. Jangan lupa kasih slice ya. Kemudian interface-nya kita isi pada Ether 2. Kemudian kita apply, lalu OK. Lalu langkah berikutnya kita ke IP, DHCP client, ADD atau plus. Kemudian interface-nya tetap Ether 1 ya, Ether internet. Lalu apply dan OK. Nah, pastikan statusnya bound. Lalu langkah berikutnya kita ke IP address, kita ADD, kita tambahkan untuk membuat IP WLAN. Di sini IP-nya 200.200.10.1 dan jangan lupa slice-nya, slice 24. Lalu untuk interface-nya kita ganti ke WLAN 1. Lalu apply dan OK. Di sini WLAN-nya merah karena kita belum mengaktifkan WLAN. Lalu kita ke IP firewall. Kemudian klik menu yang NAT, lalu plus, lalu chain-nya tetap SRC NAT. Kemudian out interface-nya kita klik pada Ether yang memiliki internet. Lalu kita klik menu action. Kita ganti masquerade. Lalu kita klik apply. Lalu OK. Langkah berikutnya kita menuju ke IP DNS.
Nah, di sini klik pada Allow Remote. Lalu jangan lupa pastikan IP sudah terisi otomatis. Seperti itu ya. Lalu kita klik Apply dan OK. Berikutnya kita menuju ke DHCP server. Kemudian kita klik DHCP 1. Lalu kita pilih untuk Ether 2, kemudian kita klik next, lalu OK, dan kita DHCP 1 lagi, klik WLAN, kemudian next, lalu OK. Nah, di sini masih merah karena belum ada yang menggunakan hotspot yang kita buat. Lalu kita ke menu interface, aktifkan WLAN, klik WLAN, lalu klik centang. Kemudian kita klik 2 kali, terus kita ke menu wireless, modenya kita ganti AP Bridge, SSID-nya kita ganti sesuai topologi yang sudah diberikan. Di sini kita ganti AST.NET, kemudian apply, lalu OK. Langkah berikutnya kita menuju ke menu wireless. Kemudian kita menu security profile, kemudian klik ADD. Kemudian modenya kita ganti ke dynamic case. Lalu kita klik WPA-PSK, kemudian sampingnya, dan kita isi password sesuai topologi yang sudah diberikan. Di sini passwordnya 123456778 sesuai topologi, jangan lupa. Lalu yang bawah juga diisi sama ya. Kemudian klik apply, lalu OK. Kemudian kita kembali ke menu interface. Nah, kita klik 2 kali pada WLAN. Kemudian security profile-nya kita ganti ke profile 1 yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik apply dan OK. Pastikan internet sudah berjalan di komputer. Nah, kalau ada yang seperti ini kita klik ya. Nah, pastikan internet pada komputer telah berjalan. Langkah berikutnya untuk mengecek apakah sudah connect, kita menuju ke menu New Terminal. Lalu kita ketik ping 8888. Kemudian apabila sudah TTL statusnya maka sudah bisa. Lalu kita menuju ke CMD. Kita buka. Kemudian kita klik ping 888. Apabila sudah TTL maka berarti kita sudah berhasil dan sudah bisa untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Lalu langkah berikutnya kita ke menu IP, lalu hotspot, lalu kita ke hotspot setup, lalu interface-nya kita ganti WLAN 1, kemudian kita next, DNS-nya kita isi 8.8.8.8. Lalu kemudian kita next, kemudian kita next lagi. Kemudian ini kita ganti sesuai topologi. Di sini kita ganti AST. Kemudian passwordnya kita ganti 55555. Kemudian kita next, lalu OK. Nah, user profile kita ganti shade usernya menjadi sesuai topologi atau sesuai yang kita inginkan. Di sini diganti agar yang terhubung tidak hanya satu. Nah, kemudian kita cek menggunakan HP ya. Kita aktifkan WiFi pada HP. Kemudian kita sambungkan WiFi yang sudah kita buat tadi.
Nah, di sini sudah munculkan AST.NET. Kemudian kita masukkan password yang tadi 123456778. Kemudian otomatis kita akan masuk ke Chrome dan kita isi username-nya AST, kemudian passwordnya yang 5555 tadi. Kemudian kita connect dan kita cek di YouTube. Di sini kita nyari Upin Ipin. Nah, apakah bisa? Dan ternyata sudah bisa. Jika sudah bisa untuk membuka YouTube, berarti tadi cara kita sudah berhasil. Halo. Dah tuh, pergi bagi. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa ikuti cara-cara tadi ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.